فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ini ada pertanyaan setelah salam menyebutkan izin bertanya tentang zikir-zikir sunnah sebelum tidur di bawah ini, yaitu disebutkan ada berapa ini? 11 yang dikatakan zikir-zikir di atas yang ana selalu baca sebelum tidur. Apakah semuanya sesuai sunnah atau ada yang salah? Mohon dikoreksi dan barangkali ada tambahan zikir selain di atas. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dikatakan di sini yaitu disunnahkan berwudu. Nah, itu betul. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis itu, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat. Summa taji'ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah ke sisi kananmu. Summa qul. Ini diantara zikir dalam zikir ketika hendak tidur juga. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Kemudian Nabi mengatakan fa'in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Jika engkau mati dari malammu itu, maka engkau ada di atas fitrah. Dan penjelasan tentang hadis ini telah ana sebutkan di dalam syarah Kasfi Syubuhat terkait dengan masalah membantah orang-orang sufiyah yang mengatakan iltija kepada selain Allah bukan syirik. Maka ana sebutkan hadis ini dan penjelasan para a'immah bahwasanya iltija itu memang harus kepada Allah Ta'ala. Nah, pembahasannya di situ. Kemudian yang kedua disebutkan di sini salat sunnah wudu. Jelas ini sebenarnya bukan termasuk dari yang disunnahkan sebelum tidur, tetapi karena terkait dengan tadi sudah berwudu, kemudian memilih salat sunnah wudu tak masalah. Bukan karena terkait dengan tidur, tapi terkait dengan wudu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar, wahai Bilal, ceritakan kepadaku, ya bersabda kepada Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan, yang engkau amalkan di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar ada gerakan dari sandalmu di hadapanku di surga. Maka Bilal mengatakan, saya tidak mengamalkan suatu amalan yang paling saya harapkan melebihi, yaitu di dalam Islam, melebihi yaitu saya tidak bersuci dengan suatu alat bersuci di waktu manapun dari waktu malam dan siang, kecuali saya mengerjakan sholat dengan kesucian tadi sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk saya, yaitu mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat atau lebih, yaitu sholat sunnah wudu. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini membaca Al-Quran. Adapun untuk menjadi amalan sebelum tidur secara khusus, memang ada beberapa dalil, yaitu membaca surat Al-Waqi'ah. Tetapi hadisnya mu'al, ana pernah membaca penjelasan Imam Al-Wadi'i, sebenarnya hadisnya mu'al, walaupun sebelum itu beliau menyebutkan itu di dalam Al-Jami'us Shahih, tetapi ketika beliau meneliti kembali ternyata
pengkhususan membaca Al-Waqi'ah sebelum tidur itu hadisnya Mu'al. Dan juga ada hadis yang lain yaitu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Sanadnya juga ada kelemahan, tetapi dengan gabungan riwayat-riwayat yang ada, sunnahnya adalah yaitu setiap hari, tidak dikaitkan dengan malam. Itu yang rajih, wallahu a'lam. Bagaimana kalau ingin membaca surat-surat yang lain? Insya Allah tidak masalah. Sebagian masyayikh menyarankan yaitu rajin-rajin tiap hari membaca secara umum ya, yaitu membaca sirah nabawiyah dan sirah para salaf. Waktunya ya mungkin sebelum tidur, biar tidak mengganggu jam-jam daras, yaitu sebelum tidur sempatkan membaca beberapa halaman dari sirah nabawiyah atau sirah para salaf, sehingga kita memiliki informasi yang banyak tentang kehidupan Nabi dan para salaf, agar kita bertambah semangat, bertambah takwa, dan tidak membuat ajaran-ajaran baru padahal ajaran itu tidak dikenal di zaman Nabi dan para salaf, dan seterusnya. Nah, ini bukan dikaitkan dengan ibadah khusus sebelum tidur, tapi sekedar pengaturan jadwal. Demikian pula sebagian masyayikh yang lain, mereka menyarankan bukan hanya Quran yang dimurajaahi, hadis juga dimurajaahi, yaitu dibaca. Nah, misalkan sebelum tidur membaca hadis-hadis Nabi dari Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, sehingga lama-lama bisa khotam juga, bukan hanya khotam Quran, tapi juga khotam membaca hadis. Sebelum tidur membaca itu bukan karena ini sebagai ibadah khusus terkait dengan tidur, tapi sekedar pengaturan jadwal. Maka kalau masalah pengaturan jadwal, kalau membaca sirah atau membaca hadis saja tidak masalah, terserah mau di jam berapa atau sebelum tidur terserah, apalagi membaca Quran tidak masalah itu. Karena setiap orang kesempatannya lain-lain, ada yang memilih tiap hari baca Quran adalah selesai sholat subuh, ada yang memilih mungkin selesai syuruk, ada yang memilih sebelum tidur. Ini tidak masalah, yang penting tidak diniatkan sebagai bahwasanya ini adalah ibadah sebelum tidur, tidak dikaitkan dengan sebagai apa? Sebagai wirid sebelum tidur. Adapun kalau dikaitkan sebagai ini bagian dari wirid sebelum tidur, ini perlu dalil khusus. Baik, kemudian yang keempat, membaca surat Al-Kafirun. Ini hadisnya boleh dihasankan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah, insya Allah hasan. Sebenarnya ada sedikit kelemahan, tapi dengan riwayat-riwayat penguat yang ada boleh, yaitu hadis dari Naufal, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khotimatiha. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah itu, karena sesungguhnya fa'innaha bara'atun minas syirik, karena dia adalah kebebasan dari syirik. Walaupun riwayat yang lebih kuat ini umum, barang siapa membaca qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirnya, maka dia bebas dari kesyirikan. Ini hadisnya lebih kuat, yaitu umum, tidak hanya waktu tidur. Tapi riwayat yang menyebutkan waktu tidur ini boleh saling menguatkan juga, tidak masalah. Kemudian yang kelima, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ini ma'ruf, terkenal, yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Nabi mengatakan, yaitu al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'aha fi lailatin kafatah. Ada 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya di satu malam, maka ini akan mencukupi dia. Ini riwayat Bukhari Muslim, ma'ruf. Nah, kemudian yang keenam adalah qiraatu ayatil kursi. Ini juga terkenal, membaca ayat kursi. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan An-Nasai, hadis sahih, ma'ruf. Demikian pula hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan kalau tak salah An-Nasai dan juga Al-Hakim, hadisnya sahih juga. Kemudian yang ketujuh, membaca tasbih 33 kali, takbir 34, tahmid 33, tahlil 33. Tayyib. Ada riwayat yang mendekati ini, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih,
terkait dengan nasihat Nabi kepada Ali dan Fatimah, yang mana Nabi menyebutkan ada yang lebih baik daripada mendapatkan seorang pembantu, yaitu bertasbih ketika mau tidur sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Adapun untuk masalah membaca la ilaha illallah 33 kali, ini yang ana tidak mendapatkan itu, wallahu alam. Mungkin dalam riwayat yang lain yang ana tidak sempat mencarinya, wallahu alam. Kemudian yang ke-8, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalil yang ana dapatkan, ini disebutkan bukan ketika hendak tidur, tapi ketika bangun di tengah malam. Sebagaimana dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, demikian pula An-Nasai, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Lafadznya adalah man ta'arra minal lail, barang siapa terjaga di suatu malam. Jadi ini bukan zikir ketika hendak tidur, tapi tatkala terjaga di suatu malam. Nah, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian mengatakan Allahumma ghufirli, atau dia berdoa dengan suatu doa, maka Nabi mengatakan ustujibalah, doanya akan dikabulkan. Fa in tawadda, kalau dia berwudu, wa shalla, dan dia salat, kubilat salatuh, salatnya diterima. Ini riwayat Bukhari. Jadi ini terkait dengan apa? Ketika terjaga dari tidur suatu malam, mungkin di tengah-tengah malam terjaga, kemudian berdoa itu, atau memilih wudhu dan sholat witir barangkali, atau sholat lail sebelum witir misalkan, dan semacam itu. Yang ke-9 yaitu membaca la haula wala quwata illa billah. Ini disebutkan dalam hadis tadi, yaitu ketika terjaga dari suatu malam, sebagaimana dalam hadis Ubadah. Yang ke-10 kalimat Allahumma ghufirli. Nah, ini juga seperti yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, bukan ketika hendak tidur, tapi ketika terjaga di suatu malam. Baik, itulah yang nampak, wallahu alam. Barangkali ada dalil yang lain ana yang tidak tahu. Kemudian yang ke-11, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini doa yang terkenal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah ibnul Yaman. Membaca bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan juga datang dari Al-Bara' bin Azib, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada beberapa lafaz tapi kurang lebihnya macam itu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mau juga membaca yang bismika rabbi wada'tu jambi, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang Nabi mengatakan, jika engkau salah seorang dari kalian yaitu naik ke pembaringannya, maka hendaknya dia mengibaskan, yaitu membersihkan tempat tidurnya dengan bagian dalam dari kain pelikatnya, kain sarungnya, karena dia tak tahu apa yang menggantikan dia di atas tempat tidurnya, yaitu boleh jadi ada hewan-hewan berbahaya atau jin atau apa, maka hendaknya dikibas-kibaskan dulu, dibersihkan pembaringannya itu, jangan langsung tidur, jangan langsung baring. Nah, kemudian mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ini doa yang sangat bagus sekali dan penting, selain zikir-zikir yang lain. Dan juga jika mau membaca yaitu Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi jika naik ke pembaringan di setiap malam itu, beliau mengumpulkan, menyatukan kedua telapak tangan, kemudian mengusapkan, meniup ke kedua telapak tangan tadi seraya membaca, walaupun ini memang tata cara yang agak aneh,
Tapi meniupkan dulu, baru kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusapkannya ke seluruh badan semampunya. Baik, kemudian mengulang lagi seperti itu, meniupkan ke kedua telapak tangan, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkannya ke seluruh badan semampunya, sebanyak 3 kali macam itu. Baik, ini yang ana dapatkan, wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.